PKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor handphone 0821 3972 0617. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 23 November 2025. Yang pertama, ibadah subuh 39 orang, ibadah pagi 347 orang, ibadah sore 46 orang. Setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. Jemaat diundang hadir dalam ibadah akhir bulan November pada hari tanggal Minggu 30 November 2025 pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diinformasikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian bahwa yang pertama, bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan sesuai kebutuhan, tapi juga kami ingin memberi pengingat bahwa pada Natal kedua Jumat 26 Desember 2025 terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan sini jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut supaya dapat mengambil formulir pemberkatan nikah di sekretariatan jemaat. Yang kedua, sementara untuk tahun baru Kamis 1 Januari 2026 ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat mengambil formulir permohonan baptisan kudus di sekretariatan jemaat. Berita duka cita. Telah berpulang ke Pakuan Bapa di surga Ibu terkasih Ibu Nancy Anto oleh karena sakit pada hari tanggal Jumat 28 November 2025 pukul 23.10 WIB tempat Jakarta. Ibu terkasih adalah jemaat Dirain 1 Adelvia, pendeta majelis dan jemaat PKI Bethlehem Kuala Kencana turut merasakan duka yang mendalam. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan dalam menghadapi peristiwa iman ini. Informasi surat masuk. Pemberitahuan ibadah dan perayaan Natal jemaat PKI Bethlehem Kuala Kencana yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 13 Desember 2025 waktu jam 17 WIB sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Diharapkan seluruh jemaat dapat menyiapkan hati yang penuh sukacita untuk menyambut kelahiran dan kedatangan Juru Selamat kita. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Kiranya damai dan kasih Natal senantiasa tinggal dalam hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, bawa doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama KMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Stephen Jakub, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Multimedia, Organis, Sopir Bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi pujian.
Mari kita beribadah. Ibadah Minggu Advent pertama ini terjadi di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, serta Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur manusia. Amin. Salam kasih dan sejahtera darinya bagi saudara sekalian. Kita menyanyi nyanyian rohani 27 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian sesuai dengan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, gunakanlah kesempatan ini untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kini ada di sini Tuhan, karena belas kasih-Mu pada kami. Kami ada di dunia ini untuk menghasilkan buah iman, agar Bapa di sorga dimuliakan. Namun, kami lebih suka hidup menurut keinginan serta kepentingan kami, dan bukan kehendak-Mu yang seharusnya kami nyatakan. Kami sulit mengendalikan diri seperti yang Dikau kehendaki. Ya Tuhan, ada banyak kesalahan kami di hadapan-Mu. Sebab itu kami memohon, ya Yesus, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Kita menyanyi rohani 23 ayat 1 dan 3. Engkau
kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dengarkanlah berita anugerah. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh kepadanya. Karena itu, dengarkanlah berita anugerahnya. Sesuai 1 Timotius 1 ayat 15, perkatakanlah ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita menyanyi nyanyian Suara Gembira 55 ayat 1 dan 3. Kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya undang jemaat berdiri. Dalam persekutuan dan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengaminkan dengan menyanyi nyanyian rohani 24 ayat 1 dan 3.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Untuk pembacaan firman di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Kalau jemaat telah menemukannya, biarkan Alkitab terbuka di hadapan Bapak Ibu jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, di mana anugerah dan cinta kasih-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu bersama di minggu pagi ini Tuhan. Tuhan, di hadapan kami telah terbuka Alkitab untuk kami baca dan kami belajar bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Berikan hikmat pada kami Tuhan, agar supaya kami bisa mengerti dan kami bisa praktekkan apa kata firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua Samuel 7 ayat 1 sampai 17 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah pada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Kalau aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan lagi rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang akan mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Seperti aku mengangkat hakim-hakim dan umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pujian bagi Kristus selama-lamanya. Maranatha. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 diberikan judul janji Tuhan tentang keturunan Daud. Ada saat dalam kehidupan kita, ada di saat kita senang, ada di saat kita mengalami kesuksesan, ada saat kita dipenuhi karunia, dan ada di saat kita bersukaria. Begitu banyak yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tetapi ada juga saatnya Tuhan mau mengatur kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini mengisahkan bagaimana kisah Nabi Daud, Raja Daud yang telah memimpin Israel begitu hebat, di mana Tuhan telah memilih dia menjadi raja yang sukses. Sewaktu Tuhan mengangkat Saul sebagai raja, tetapi Saul telah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga sewaktu Saul masih menjadi raja, Tuhan sudah memilih penggantinya. Tuhan sudah mempersiapkan pengganti Saul untuk memimpin kerajaannya di muka bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana Tuhan memberkati Daud. Dia memiliki kekuatan yang hebat. Tuhan memberikan kemenangan dia dalam segala peperangan. Tuhan juga memberikan kerajaannya kokoh sehingga dia bisa menguasai seluruh Israel, seluruh suku, 12 suku yang berada di Israel bisa dia kumpulkan untuk menjadi satu kesatuan yang kuat, menjadi suatu kerajaan yang tidak terkoyahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di balik kesuksesan Raja Daud ada suatu kesalahan juga yang ia perbuat, di mana ia melakukan suatu dosa. Dia mengambil istri Uria dengan menyuruh panglima perangnya Yoab untuk menempatkan Uria di depan supaya dia terbunuh. Suatu rencana yang Tuhan tidak sukai. Tetapi Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan sehingga Daud menyesali akan dosanya. Dia dengan telanjang menghadap Tuhan, dia mengakui segala dosanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam kesuksesan belum tentu kita terus mengalaminya. Belum tentu kita terus mentaati apa yang Tuhan berikan pada kita. Terbukti pada Daud yang luar biasa. Daud
Dan perbedaannya sama Saul, kalau Saul di balik kesalahannya pada Tuhan, dia tidak mau mengaku segala dosanya. Tetapi Daud, dia mau datang pada Tuhan berlutut, dia menelanjangi dirinya, dia mau mengaku dosanya, bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan, tidak mentaati apa yang Tuhan katakan kepada dia, sehingga Tuhan mau mengampuni dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Allah, Daud juga ingin membangun bagaimana dikatakan dalam ayat 1, dia melihat bahwa dia sudah tinggal enak-enakan, sudah di rumah yang bagus, sudah dikelilingi keamanan yang luar biasa, tetapi dia mengingat bahwa ada tabut Tuhan yang tetap tinggal di kemah. Makanya dia merencanakan, dia mengatakan kepada Nabi Nathan bahwa dia akan membangun rumah Tuhan untuk tabut perjanjian. Tetapi di balik rencana dia, kebaikan dia untuk membuat rumah Tuhan, ternyata Tuhan tidak inginkan. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu rencana Tuhan beda dengan rencana manusia. Rencana Tuhan pada Daud hanya untuk memenangkan segala peperangan, hanya untuk berkuasa, hanya untuk membentuk kerajaan. Tetapi untuk membuat rumah buat Tuhan bukan termasuk dalam rencana Tuhan buat Daud. Sehingga Tuhan menolak rencana Daud. Tetapi dengan luar biasa, Daud tidak kekeh untuk membangun rumah Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan beritahukan kepada dia harus dia taati. Sehingga Nabi Nathan datang kepadanya mengatakan bahwa Daud itu bukan kesempatan buat kamu untuk membuat rumah Tuhan. Katanya, kalau bahasa sehari-hari Tuhan bilang, kau tunggu saja, ada Tuhan rencanakan buat keturunanmu yang akan membuat itu. Kenapa demikian? Karena kita tahu Daud ini selalu terlibat dalam peperangan. Di dalam kitab Tawarik dikatakan bahwa dia selalu menumpahkan darah setiap peperangan. Makanya Tuhan tidak menginginkan orang untuk membangun suatu rumahnya yang terlibat dalam penumpahan darah, kekejian. Tuhan menginginkan orang yang membangun rumahnya orang yang bersih, tangannya tidak menumpahkan darah. Sehingga Tuhan merencanakan keturunannya, yaitu Salomo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, Allah lebih dulu mengerjakan yang besar bagi umatnya. Menariknya, saat Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan justru berbalik memberi janji besar kepada Daud, yaitu Tuhan akan memberikan nama besar, Tuhan akan memberikan keturunan yang kokoh, bahkan Tuhan memberikan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa berkat Tuhan buat dia. Dia dikatakan Tuhan, Daud, kau tidak usah sibuk-sibuk, karena saya tidak akan tinggal di satu tempat itu. Saya akan pergi mengembara, dikatakan dalam firman Tuhan, saya akan pergi mengembara di antara tenda yang satu ke tenda yang lain. Saya tidak akan menetap di situ. Karena Daud pikir Tuhan ini mungkin dia cuma tinggal di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu juga sering kita menempatkan Tuhan yang kita pikir kita bisa mengatur Tuhan. Tuhan, saya mau begini Tuhan, saya kalau Engkau berkati, saya akan melaksanakan, mungkin saya akan memberkati orang di kampung, saya akan memberkati banyak orang. Tetapi percaya Bapak Ibu, di balik rencana itu, kalau kita tidak memohon meminta petunjuk Tuhan, pasti sia-sia adanya. Karena di balik rencana itu, memang rencana itu baik, tetapi mungkin Tuhan melihat bagaimana apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa kerjakan nanti dibandingkan apa yang kita rencanakan. Seperti Daud, apa yang dia rencanakan Tuhan tidak inginkan, tapi Tuhan memberkati dia.
luar luar biasa. Kita lihat dari kisah Raja Daud ini. Dan yang ketiga yang kita bisa ambil dari pembacaan ini, di mana Allah memberi janji yang melampaui generasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Allah kepada Daud bukan hanya untuk masa hidup Daud. Allah berbicara tentang keturunannya, kerajaannya teguh, hingga rencana yang teguh untuk tergenapi di dalam Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan bahwa rencana Allah sering jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat sekarang. Kita bisa merencanakan hal yang besar, tetapi kita tahu bahwa di balik rencana besar kita, Tuhan juga mempunyai rencana kepada Bapak Ibu. Rencana Tuhan tidak berhenti di tempat kita, tetapi rencana Tuhan, Dia mau berpindah-pindah, mungkin memberkati Bapak Ibu, memberkati orang yang di luar kita, memberkati semua bangsa yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama di balik semua itu Tuhan memberkati keturunan Daud lewat Salomo. Salomo bisa membangun rumah Tuhan yang begitu megah. Tuhan menepati janji yang dijanjikan kepada Daud. Walaupun Daud tidak menikmati hal itu, tetapi Tuhan menepati janji itu. Dan segala kesalahan dari keturunan Daud, semuanya Tuhan ampuni. Kenapa Tuhan ampuni? Kita tahu juga Salomo melakukan kesalahan yang besar. Dia menyembah berhala. Kenapa Tuhan mengampuni? Karena ada janji di situ. Ada janji Tuhan dengan Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi janji Tuhan dengan Daud? Kalau Tuhan mau berjanji dengan Daud dan Dia genapi lewat keturunannya, tentu kita juga pasti Tuhan akan mengikat janji dengan kita. Di saat kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan ingini, tentu ada janji Tuhan yang akan kita terima. Mungkin kita tidak langsung merasakan hal itu, tetapi ya dan pasti keturunan kita pasti akan merasakan perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat lewat pembacaan di pagi hari ini, Tuhan itu setia meski manusia tidak sempurna. Dalam ayat-ayat ini Allah tahu bahwa keturunan Daud tidak akan selalu setia. Namun Ia berkata bahwa Ia tidak akan menarik kasih setianya. Yang luar biasanya, walaupun keturunannya melakukan kesalahan, tetapi Dia tidak mau menarik kasih setianya. Dia tetap mengampuni kesalahan keturunan Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon pembacaan kita di pagi hari ini, kita lihat bagaimana rencana, ambisi rohani Daud menjadi pelajaran buat kita. Kita harus banyak mendengar apa kata Tuhan. Jangan di saat kita mau merencanakan sesuatu, tetapi kita hanya mengandalkan diri kita. Di saat kita merencanakan sesuatu, mari kita andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita rencanakan mungkin akan lebih yang Tuhan berikan buat kita. Asal kita mau percaya, kita mau taat kepada Tuhan. Tidak mustahil Tuhan akan memberkati keturunan kita. Dia akan datang. Nah, lewat Minggu Advent pertama ini mengingatkan buat kita bahwa lewat keturunan Daudlah Sang Juru Selamat itu datang. Nah, dengan apa kita mempersiapkan? Kalau Daud merencanakan rumah untuk Tuhan, kalau kita merencanakan apa untuk persiapan Minggu Advent ini? Apakah kita membangun rumah-rumah untuk Tuhan? Ataukah kita hanya cuek saja untuk menantikan kedatangan Tuhan?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan di minggu pagi hari ini mengajak buat kita bagaimana kita membangun rumah hati kita untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak buat kita, karena Tuhan itu punya segalanya. Apa saja kita minta, Dia bisa kasih. Kesehatan kita, berkat buat kita. Nah, yang Dia mau buat kita di minggu Advent ini, mari siapkan hati kita. Bukan hanya kita mempersiapkan rumah kita yang kita cat, kita hiasi rumah kita mempersiapkan makanan, kue-kue untuk menyambut Natal, tetapi yang paling penting buat kita, siapkanlah hati kita, siapkan hati keluarga kita, agar supaya di saat kita menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan datang, rumah kita telah bersih, hati kita telah bersih. Itu artinya rumah hati kita sudah bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan, tidak ada caci maki dalam hati kita, tidak ada perselisihan dalam hati kita. Kalau ada masalah-masalah dalam pekerjaan, kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, mari kita bersihkan semua itu. Karena Tuhan akan datang lewat hati kita di minggu-minggu Advent ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, bawalah persembahan yang terbaik dengan penuh syukur kepada Tuhan sambil memuji. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahkanlah dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Pujian nyanyian rohani 26 ayat 1 dan seterusnya.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang kami bisa rasakan Tuhan, di mana Tuhan Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan amat terlebih kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan di pagi hari ini Tuhan, bisa tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa praktekkan itu dalam kehidupan hari lepas hari kami Tuhan, baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam segala pergaulan kami Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk menjambut Engkau Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur juga di saat ini Tuhan, di mana di kesempatan pagi ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan bisa melebarkan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dan kiranya nama-Mu diagungkan, dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur Tuhan, baik berupa amplop, lewat kotak-kotak, dan juga lewat kantong kolekta Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan pada mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkat-Mu Tuhan selalu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak Alfa Amdat, yang pada hari kemarin Tuhan, Engkau telah memanggil pulang istri tercinta Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau berikan kekuatan pada keluarga Bapak Alfa, baik Bapak terkasih maupun anak-anak Tuhan, lewat terpanggil istrinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada rencana yang Kau mau buat keluarga terkasih. Berikan penghiburan juga buat mereka Tuhan yang ditinggalkan, agar supaya mereka tetap kuat dan mereka tetap menerima apa yang Engkau buat semua baik adanya. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, hamba berdoa buat Bapak Noah Yoku, Bapak Penatua Cornelis Waromi, dan Ibu Christine Waromi, juga Ibu Syamas Diana Masnandifu, Ana Esther Jilar Point, Ana Olaf Penataba, Ibu Jilar Point, juga Bapak Sineri Tuhan, yang pada saat ini Tuhan, mereka dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau mau pulihkan tubuh-tubuh mereka yang lemah Tuhan. Engkau mau jamah mereka Tuhan, segala obat yang mereka asup, makanan, minuman, maupun perawatan, Engkau berkati Tuhan, agar supaya melalui itu Tuhan, mereka bisa kuat, mereka bisa pulih, dan mereka bisa kembali bersekutu dengan keluarga mereka di rumah mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, hamba berdoa buat perusahaan di mana kami tinggal, kami bekerja. Engkau berkati PT Freeport, kontraktor, privatisasi, dan semua yang tergabung dalam perusahaan ini Tuhan, agar supaya lewat perusahaan ini Tuhan, jemaat-Mu yang bekerja di sini Tuhan bisa terberkati, dan mereka juga bisa memberkati orang-orang yang membutuh berkat dari-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, hamba berdoa buat para majelis-Mu yang telah mengangkat pelayanan di pagi hari ini, kantoria, pemain organ, multimedia, kostor, sopir bis, segala pelayanan mereka angkat Tuhan. Engkau mau lihat, Engkau mau berkati
segala pelayanan ini Tuhan, agar supaya ini mendapatkan tempat di hadapan-Mu Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan, segala pergumulan mereka Kau berkati. Juga jemaat-Mu juga yang hadir pagi hari ini Kau berkati Tuhan. Segala pergumulan kehidupan mereka Tuhan, Engkau mau jawab seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sebentar kami akan pulang Tuhan, undur diri dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kau berkati perjalanan kami Tuhan, agar supaya di hari Minggu ini Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan melalui nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani 21 ayat yang pertama. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai. Jadilah utusan Allah Bapa dan membagi terang dan kasih-Nya bagi sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai, jemaat silakan duduk dan bersaat teduh.